Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, gimana teman-teman? Sudah nampak untuk PPT-nya? Sudah Bima. Sudah Bima. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sini akan kita mulai saja langsung terkait presentasi dari kelompok D yang berjudul itu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Zakiatul Fitri. Namun saat sekarang ini Zakiatul Fitri tidak dapat berhalangan hadir karena ada urusan, karena ada kegiatan. Kemudian selanjutnya itu ada Intan Hawanisam Nursal. Kemudian ada Ernifa Rafiqah dan juga saya Sadina Bima. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi yang telah kami buat sebelumnya dan akan kami review terhadap jurnal yang telah kami cari. Jadi di sini kami membuat pemodelan matematika. Jadi untuk pemodelan ini akan disampaikan penjelasannya oleh saudari Intan Hawani Syamnursal. Kepada saudari Intan disilakan. Baiklah, saya Intan Hawani Syamnursal. Di sini kami membahas permodelan biologi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Bisa dilihat di gambar apa-apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Yang pertama pH, selanjutnya cahaya matahari, lalu oksigen, salinitas air, limbah, predator, arus air, makanan, serta suhu. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan. Selanjutnya, berikutnya kami akan membahas review jurnal terkait permodelan biologi yang terkait faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Baiklah, kami mengambil jurnal dari Journal of Aquaculture Management and Technology yang berjudul Performa, Pertumbuhan, dan Kelulus Kehidupan Ikan Nila Gift atau Oreochromis niloticus yang diberi jumlah pakan yang berbeda. Selanjutnya, pendahuluan dari jurnal. Yang pertama, keberhasilan budidaya sangat ditentukan beberapa aspek. Salah satunya adalah jumlah pakan. Pakan yang memiliki nilai nutrisi yang baik akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi ikan nila gift. Pemberian jumlah pakan yang tepat merupakan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan pertumbuhan ikan nila gift. Pemberian jumlah pakan yang kurang tepat mengakibatkan penurunan kualitas air. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji performa pemberian jumlah pakan yang berbeda terhadap ikan nila gift atau Oreochromis niloticus terhadap pertumbuhan dan kelulus kehidupan ikan nila gift. Selanjutnya, materi dan metode akan dibahas oleh Irnifa Rafika. Kepada Irnifa, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu materi dan metode. Ikan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila gift atau Oreochromis niloticus dengan bobot rata-rata 3,69 lebih kurang 0,55 gram. Wadah pemeliharaan yang digunakan berupa akuarium kaca dengan volume air 30 liter sebanyak 12 buah dan padat tebal 1 ekor per liter. Pakan yang digunakan adalah pakan buatan dengan kandungan protein 37,34%.
Alat-alat yang digunakan selama penelitian antara lain water quality checker, pH meter, timbangan elektrik, penggaris, dan milimeter block. Pemberian pakan menggunakan metode ad satiation. Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah perlakuan A, pemberian pakan sebanyak 150,44 gram. Perlakuan B, pemberian pakan sebanyak 175,42 gram. Perlakuan C, pemberian pakan sebanyak 200,48 gram. Perlakuan D, pemberian pakan sebanyak 225,38 gram. Yang pertama kita lihat yaitu efisiensi pemanfaatan pakan atau EPP dapat ditentukan dengan rumus Takon, yaitu sebagai berikut. EPP sama dengan WT kurang WO per F kali 100%, yang mana WT yaitu bobot total ikan pada akhir penelitian dan WO bobot total ikan pada awal penelitian. F adalah jumlah pakan yang dikonsumsi selama penelitian. Yang kedua yaitu protein efisiensi ratio atau PER dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Takon, yaitu PER sama dengan WT kurang WO per WI kali 100%, yang mana PI di sini merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi dikalikan dengan presentasi protein pakan. Next. Yang ketiga yaitu laju pertumbuhan relatif. Menurut Zonneville et al. Pada tahun 1991, laju pertumbuhan relatif atau relative growth rate atau RGR ikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. RGR sama dengan WT kurang W0 per W0 kali T kali 100%. Yang mana WT merupakan bobot total ikan pada akhir penelitian, W0 merupakan bobot total ikan pada awal pemeliharaan, sedangkan T adalah waktu pemeliharaan atau hari. Yang keempat yaitu kelulus hidupan. Kelulus hidupan atau survival rate atau SR dihitung untuk mengetahui tingkat kematian ikan uji selama penelitian. Kelulus hidupan dapat dihitung berdasarkan rumus Effendi pada tahun 1997, yang mana rumusnya SR sama dengan NT per N0 kali 100%. NT yaitu jumlah ikan pada akhir penelitian, yang mana di sini satuannya ekor, sedangkan N0 adalah jumlah ikan pada awal penelitian. Yang kelima yaitu parameter kualitas air. Parameter data kualitas air yang diukur meliputi suhu, DO, pH, dan amonia dan nitrit. Suhu diukur dengan termometer, DO diukur dengan menggunakan DO meter, dan pH diukur dengan pH meter, dan untuk pengukuran amonia dan nitrit, sampel air diukur di laboratorium. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saidina Bima. Kepada Bima, disilakan. Oke, terima kasih dari saudari Intan dan ini tadi yang telah menjelaskan sebelumnya. Jadi selanjutnya dari penjelasan tersebut di sini pada parameter kualitas air dapat kita lihat itu ada beberapa faktor yang dibahas oleh si peneliti tersebut, yaitu yang pertama itu dari peneliti ini membahas terkait pakan. Jadi di sini untuk peneliti itu berfokus pada efek pengaruh pemberian pakan yang berbeda-beda pada ikan nilagif atau Oricornis niloticus. Itu yang pertama, faktor lingkungan yang pengaruhnya itu adalah pakan. Yang kedua yaitu adalah suhu. Suhu di mana suhu ini
juga berpengaruh terhadap ikan tersebut, baik itu untuk perkembangannya dan juga faktor yang lainnya seperti dari suhu ini juga akan diberondong juga dengan intensitas cahaya yang masuk pada perairan tempat ikan itu tersebut hidup. Kemudian selanjutnya itu ada DO. Yang DO ini merupakan kadar oksigen terlarut. Jadi DO ini juga merupakan suatu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan ikan. Kemudian selanjutnya ada pH. Jadi pH ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan. Dan di sini dari peneliti ada membahas terkait amonia dan juga nitrit. Jadi selanjutnya itu terkait hasil. Dari penelitian tersebut, hasil yang didapat berupa nilai rata-rata EPP yang merupakan efisiensi pemanfaatan pakan, kemudian PIR yang merupakan protein efficient ratio, kemudian RGR yang merupakan relatif growth rate atau laju pertumbuhan relatif, kemudian SR atau survival rate itu kelulusan hidup pada nilai GIF atau Ergonomics Niloticus selama pemeliharaan. Jadi di sini dari peneliti tersebut memberikan 3 perlakuan dan kemudian dia mengamati terkait 4 hal tersebut yaitu EPP, PIR, RGR dan juga SR. Jadi ini terpengaruh pemberian pakan yang berbeda-beda. Jadi di sini EPP, PIR, RGR dan SR itu adalah variabel-variabel yang diamati oleh peneliti tersebut. Dan kita lihat di sini ini adalah diagramnya. Jadi dari peneliti tersebut ada 4 perlakuan yaitu EPP, PIR, SR dan juga PGR. Jadi dapat kita lihat bersama-sama di sini. Dan selanjutnya hasil pengukuran parameter kualitas air pada media ikan nila GIF atau Ergonomics Niloticus selama pemeliharaan. Perlakuan itu di sini ada 4 perlakuan. Jadi di sini kisaran nilai parameter kualitas air yang diamati. Jadi parameter kualitas air ini juga termasuk faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan dari ikan. Di sini kita lihat ada suhu, pH, DO, amonia dan nitrit. Jadi di sini untuk suhunya, jadi dari perlakuan A berkisar 27,5 sampai 28,5 sampai dapat kita lihat bersama itu sampai perlakuan C. Jadi di sini kisaran suhu pada perlakuan itu berkisar dari 27,5 sampai 29. Kemudian pH itu dilihat di sini itu sama, itu 6. DO, NH dan juga NO-nya itu dapat kita lihat pada slide. Jadi di sini kita lihat nilai kelayakan tersebut. Jadi untuk nilai kelayakan dari suhu dari suatu perairan itu berkisar dari 25 sampai 32 derajat Celcius. Jadi ini merupakan nilai kelayakan untuk ikan agar dapat berkembang dan juga tumbuh secara baik. Kemudian pH yang optimum itu berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Jadi disinilah pH yang optimum untuk perkembangan ikan. Apabila kurang dari ataupun lebih dari 8,5 maka akan terjadi beberapa efek atau gangguan pertumbuhan pada ikan tersebut. Kemudian DO juga merupakan kadar oksigen. Jadi di sini kadar oksigen juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan karena kita ketahui bersama makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk menjalankan metabolisme dalam tubuhnya. Jadi ini faktor-faktor lingkungan dari penelitian tersebut itu pemberian pakan berbeda pada ikan nila GIF atau Ergonomics Niloticus. Jadi di sini dapat kita lihat pembahasannya. Pemberian pakan yang berlebihan akan mengakibatkan efisiensi pemanfaatan pakan oleh ikan rendah dan mengakibatkan kualitas air media pemeliharaan menjadi menurun. Jadi apabila pakan yang diberikan berlebih, maka otomatis pakan tersebut akan mengendap di bawah dan juga akan berpengaruh juga pada kualitas air dari perairan tempat lingkungan dari ikan tersebut. Kemudian selanjutnya efisiensi pemanfaatan pakan juga berhubungan kapasitas dan laju pengosongan lembung dari ikan. Energi utama pertumbuhan bagi ikan adalah protein. Hal ini dikarenakan komposisi penyusunan tubuh tersebar setelah air
adalah protein yang berkisar itu 60-70%. Pertumbuhan ikan sangat bergantung pada energi yang tersedia dalam pakan dan pembelanjaan energi tersebut. Kebutuhan energi untuk homosintense harus dipenuhi terlebih dahulu, dan apabila berlebih maka kelebihannya akan digunakan untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya itu pakan, itu yang kita bahas tadi, wadah budidaya atau luas dari kolam ataupun dari lingkungan tersebut, kemudian suhu, salinitas, musim, dan aktivitas fisik. Semakin tinggi jumlah pemberian pakan memberikan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi pertumbuhannya. Pakan buatan memainkan peran penting terutama dalam kondisi padat tebaran yang tinggi dan ketika pasokan pakan alami telah menurun atau benar-benar menghilang. Dan di sini kesimpulan dari si peneliti menjabarkan kesimpulan dapat diambil itu dari penelitian pemberian pakan yang berbeda. Berpengaruh terhadap total konsumsi pakan, efisiensi pemanfaatan pakan, rasio konversi pakan, protein efisiensi rasio, kelulusan hidup, dan laju pertumbuhan relatif ikan nilai GF atau Auricularis niloticus, namun tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelulusan hidupan atau SR. Oke, jadi itu terkait review jurnal yang telah kami lakukan. Jadi di sini setelah kami ringkas dari pemodelan faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Jadi yang pada review jurnal terkait itu jurnal oleh Ulfatul Karimah, Isyanto, Sumijo, dan Pinandoyo, yaitu Journal of Aquaculture Management and Technology. Jadi di sini setelah di review ada beberapa faktor yang dicantumkan pada jurnal pada artikel tersebut, itu diantaranya itu pH, suhu, makanan, dan juga kadar oksigen. Jadi ada 4 yang berkaitan dengan jurnal tersebut, dan ada 2 faktor lain yang tidak kami cantumkan di sini, yaitu kadar amonia dan juga kadar nitrit. Jadi di sini itu ada 4 faktor yang berhubungan dengan pemodelan biologi, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan ikan. Mungkin itulah hasil presentasi yang telah kami lakukan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.